Allah turunkan lagi, ya, rendahin lagi, ya. Apa yang kenapa Musa alaihissalam mengatakan kata ini? Karena sudah diuji atau sudah dunia mengalami sama orang Yahudi yang jahat. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan Musa untuk melindungi orang Yahudi dari mana? Dari Fir'aun. Yani Allah kirimkan Nabi untuk mereka karena mereka disiksa sama Fir'aun, tetapi mereka tidak menghargai Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah mereka selamat di laut. Setelah beberapa lama ya, mereka sudah ibadah di bakar, di kambing ini, apa sapi. Ini orang Yahudi. Ya, jadi mereka tidak punya hak di bumi ini. Malah tugas kita kaum muslimin menghancuri mereka. Musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah laknati mereka di Al-Quran. Dan kita masih percaya janjian Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-A'raf. Faida jaa wa'dul akhirah, ketika Allah ingin menghabisi orang Yahudi, menghancurkan orang Yahudi karena musuh Allah, maka ji'na bikum nadhira, maka Allah akan mendatangi mereka dari seluruh dunia berkumpul dalam satu daerah supaya gampang kita hancuri orang Yahudi ini. Jadi kami katakan waqalat al-yahudu yadullahi maghlula. Jadi kata Allah itu pilih menciptakan makhluknya dan tidak pernah mengurus. Na'udzubillah. Maka Allah membalas mereka dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang menciptakan makhluknya dan masih peduli, masih urus. Ini jahat. Dan orang Yahudi ini ya Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Baqarah, "Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara." Ini dipasang dari Allah untuk seluruh kaum muslimin, untuk seluruh pemerintah ya, seluruh negara Islam. Kalian yang ini sedang diikuti aturan orang Yahudi, masih dikontrol sama mereka. Allah bilang mereka tidak akan rida. Walan tarda 'anka al-yahud. Walaupun kalian masih ikuti kata mereka atau aturan mereka, mereka tidak akan rida tentang apa yang kalian lakukan. Walaupun kalian menjadi orang Yahudi sendiri, ikuti agama mereka. Ya, kalau Muslim, saya membela misalnya orang Yahudi, sudah menjadi orang Yahudi, ikut agama orang Yahudi, mereka tetap tidak menerima kamu atau tidak rida. Kata Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah di Al-Quran sudah firmankan seluruh isu-isu tentang orang Yahudi. Yani Allah bilang jangan ada hubungan sama mereka. Mereka ini orang jahat. Antum pasti sudah baca ini. Wala tarda 'anka al-yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allah. Artinya sudah saya terjemahkan bahawa walaupun kita masih sama mereka atau mereka punya hak berbalik kata PBB, mereka masih punya hak untuk membela diri atau mereka tidak akan tidak puas walau sampai kita ikut agamanya dan mereka juga tidak puas. Tetap mereka mau tujuannya menghancurkan. Sudah melihat ya saudara, beberapa hari mereka bilang kita sedang membunuh haiwan-haiwan yang di Gaza. Pernah dengar? Iya. Ya, antum tidak tahu, ini akidah mereka. Bukan kita orang Palestina yang haiwan, tapi mereka mengatakan di kitab mereka yang dibikin sama orang Inggris waktu itu, mereka bilang di bahasa Arab, "Nahnu sya'bullahil mukhtar." Khuliqna, ini ayat-ayat mereka ya. Khuliqna likai khuliqa ghayruna likai yakhdimuna. Yani apa artinya? Kita adalah pilihan Allah, orang Yahudi, dan manusia yang lain wajib, ini tidak tinggi sampai ketinggian manusia, wajib berkhidmat untuk kita. Yang tugas kalian bukan Palestina. Nanti kalau enggak percaya, nanti cari ayat mereka. Tapi saya tidak rekomendasi ada yang buka buku-buku mereka ya. Harus kita belajar akidah kita dulu. Tapi salah satu ya, ayat mereka bilang apa? Selain orang Yahudi wajib berkhidmat
atau tolongin kita, yang tukang sampah, tukang ini, bersih-bersih dan kayak dan mereka tidak sampai ke nilai manusia. Jadi mereka yang manusia dan yang di bawahnya haiwan. Tugasnya membantu. Itu saja. Yani bukan tidak sampai mereka berani bilang kita. Dan kalau antum cek, jangan baca terjemah. Mereka bilang selain kita orang Yahudi. Jadi sampai kapan kita mau jahat? Na'udzubillah ya. Ya, ada yang mau tanya lagi? Tepat. Ibu, apa ibu ya? Ya terima kasih. Saya ingin tahu ya sejarahnya itu orang-orang Muslim atau orang-orang dari luar Palestina kalau mau berkunjung ke Palestina, khususnya berkunjung ke Aqsa, itu sejarahnya sejak kapan bisa dikuasai oleh Israel? Berikutnya apa orang Palestina apa tidak apa? Kita orang dari luar Palestina, tidak orang Muslim atau non Muslim juga kan banyak yang hadir ke sana ya. Sejarahnya bagaimana? Kok bisa tanah itu tanah milik orang Muslim, tanah milik Palestina? Nah, kenapa sejarahnya itu bagaimana bisa tersebut dikuasai oleh Israel? Dan sejak kapan bisa itu dikuasai oleh Israel? Itu aja. Jadi saya bingung kenapa kita datang ke sini visa yang dikuasai oleh Israel. Ini masalah terkenal gini. Siapa kasih? Ya, antum kenapa harus datang ke Palestina di Masjidil Aqsa? Apakah kita sudah merdeka? Apakah Masjidil Aqsa sudah dimiliki kita? Sudah kembali ke kita? Tidak. Ulama kita berkali-kali setiap bulan, setiap tahun, ulama Palestina ulama Islam mereka mengharamkan apa? Mengharamkan kalian tidak dapat pahala. Siapapun bertunjuk ke Masjidil Aqsa salat di sana tidak boleh. Ya, yang bilang Umrah plus Aqsa ini bisnis. Jangan kita ke sana. Tidak boleh. Saya orang Palestina yang jauh dari Masjidil Aqsa 65 kilo tidak bisa. Kenapa? Padahal kalau kita mau bilang ini, saya warga negara Palestina. Dengan kenapa dibolehkan oleh Zionis Israel untuk kalian dan kita tidak? Apa alasannya? Selain bisnis, mereka ingin ubah pikiran kalian. Berapa kali anda pernah lihat? Berapa kali orang Indonesia yang sudah berkunjung ke Masjid Al-Aqsa balik di sana, masya Allah, orang Yahudi ganteng-ganteng, cantik-cantik, mereka senyum-senyum, mereka baik. Orang Palestina yang tidak berubah, mereka masih mulai ragu. Benar enggak? Antum pernah dengar cerita kayak gini tidak? Ya ini musibah padahal mereka sengaja cuci hutan balik di sini, mereka cerita mereka baik, mereka tidak bermaksud biasa saja. Mereka sedang menjaga Masjidil Aqsa. Sengaja mereka membolehkan untuk kalian supaya kalian berubah. Yang jahat orang Palestina tidak boleh. Ini salah satu alasan kenapa tidak boleh. Yang kedua ingin dibantu supaya tidak apa-apa.